Sejarah ilmu kalam. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, umat Islam tidak lagi memiliki bimbingan langsung dari Rasulullah. Islam kemudian berkembang sangat cepat ke wilayah baru, sementara persoalan-persoalan baru mulai muncul. Namun, titik paling besar yang memicu lahirnya ilmu kalam adalah fitnah besar yang terjadi setelah Utsman bin Affan dibunuh pada tahun 35 Hijriah. Utsman bin Affan, khalifah ketiga, duduk tenang di rumahnya, tangannya tetap memegang mushaf. Di luar, pemberontak telah mengepung rumahnya selama berhari-hari. Mereka lapar akan kekuasaan, buta oleh kebencian. Malam itu, mereka menerobos masuk, pedang terhunus, wajah-wajah penuh amarah. Utsman tak melawan, ia hanya menatap mereka dengan mata yang penuh kedamaian. "Apa salahku?" tanyanya lembut. Tak ada jawaban selain kilatan pedang yang menyambar. Satu tebasan, lalu yang lain. Darahnya membasahi halaman mushaf yang sedang ia baca. Maka cukuplah Allah bagimu terhadap mereka, dan dialah yang maha mendengar, lagi maha mengetahui. QS Al-Baqarah 137. Tangannya gemetar, bukan karena takut, tapi karena ia tahu ajalnya telah tiba. Mereka mengira telah membunuhnya. Namun, yang tak mereka sadari, darahnya menjadi tinta yang mengabadikan namanya di hati umat Islam selamanya. Pembunuhan Utsman membawa pertanyaan teologis yang belum pernah muncul sebelumnya. Seperti, apakah pelaku dosa besar itu kafir? Apakah ia masih mukmin? Bagaimana status imannya? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang akan menjadi akar pertama ilmu kalam. Setelah Utsman wafat, kepemimpinan beralih kepada Ali bin Abi Thalib. Namun, masa Ali dipenuhi konflik besar. Terjadi perang Jamal antara Ali dengan Aisyah, Talhah dan Zubair. Kemudian perang Siffin antara Ali dan Muawiyah. Perang-perang ini membuat umat Islam terpecah menjadi kelompok-kelompok yang mulai membawa pendapat teologis untuk membenarkan posisi politik mereka. Dari konflik Siffin muncul kelompok Khawarij yang menolak arbitrase dan menyatakan tidak ada hukum selain milik Allah. Mereka berpendapat bahwa pelaku dosa besar adalah kafir, bahkan mengkafirkan pihak yang tidak sejalan dengan mereka. Inilah aliran teologi pertama dalam Islam, keras, politis, dan sangat doktrinal. Sebagai reaksi, muncullah kelompok Murji'ah yang mengatakan bahwa pelaku dosa besar tetap mukmin dan bahwa urusan iman seseorang diserahkan sepenuhnya kepada Allah. Pertentangan Khawarij dan Murji'ah menjadi perdebatan akidah pertama dalam ajaran Islam. Pada fase berikutnya, ketika Islam meluas ke Persia, Romawi, dan wilayah Kristen, umat Islam bertemu pemikiran filsafat Yunani, teologi Yahudi Nasrani, dan budaya asing. Mereka ditantang untuk menjawab pertanyaan logis tentang Tuhan, sifat-sifatnya, takdir, dan kehendak bebas. Faktor politik, konflik internal, dan pengaruh pemikiran luar berpadu, sehingga umat Islam membutuhkan ilmu baru untuk menjelaskan akidah secara rasional. Pada awal abad ke-2 Hijriah, Wasil bin Atta mendirikan Mu'tazilah, aliran yang sangat mengutamakan akal dan menyusun akidah secara sistematis. Dari sinilah ilmu kalam benar-benar lahir sebagai disiplin ilmu. Dan adapun faktor-faktor penyebab kemunculan ilmu dapat dibagi menjadi dua. Di antaranya faktor internal yang berasal dari dalam, yang meliputi 1. Dakwah Al-Quran, 2. Pembukaan negara-negara baru yang sering disebut futuhat, 3. Masalah-masalah politik. Dan adapun faktor eksternal yang berasal dari luar yang meliputi 1. Masuknya orang-orang dari agama yang beragam yang masih membawa pemahaman dan kepercayaan agama dan ajarannya. 2. Bentuk pembelaan terhadap serangan agama dan kelompok di luar Islam. 3. Kesibukan para ulama dalam bidang ilmu filsafat. Tokoh-tokoh penting dalam sejarah ilmu kalam. Ada beberapa tokoh penting pada pramazhab ilmu kalam.
1. Ali bin Abi Thalib dipandang sebagai rujukan utama dalam banyak perdebatan akidah dan dasar pemikiran teologis. 2. Hasan al-Basri, ulama zuhud dari Basra. Pemikirannya tentang takdir dan kebebasan manusia menjadi landasan awal bagi diskusi teologis. 3. Wasil bin Atha, pendiri aliran Mu'tazilah. Ia keluar dari halaqah Hasan al-Basri dan mengembangkan 5 prinsip Mu'tazilah. Kedua, ada tokoh-tokoh dalam aliran Mu'tazilah. 1. Wasil bin Atha, pendiri. 2. Amr bin Ubaid, penerus Wasil dalam pengembangan awal Mu'tazilah. 3. Abul Udail al-Alaf, tokoh sistematisasi konsep rasional dalam kalam. 4. Ibrahim an-Nazam, filsuf Mu'tazilah dengan teori tafrah atau lompatan atom. 5. Al-Jahiz, sastrawan dan teolog yang mempopulerkan gagasan Mu'tazilah. 6. Qadi Abdul Jabbar, penyusun karya besar Al-Mughni, sistematisator terbesar pemikiran Mu'tazilah.